Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 mata kuliah struktur aljabar bersama saya Fitria Zana Kumala. Setelah pertemuan kelima, kita membahas tentang definisi dan contoh grup serta grup komutatif atau grup abelian. Selanjutnya akan kita bahas sifat-sifat sederhana dalam grup. Teorema. Dalam sebarang grup G berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah hukum kanselasi kiri. Jika A dikali X sama dengan A dikali Y, maka jelas bahwa X sama dengan Y. Yang kedua adalah hukum kanselasi kanan. Jika X dikali A sama dengan Y dikali A, maka X sama dengan Y. Yang ketiga, elemen identitas pasti tunggal, yaitu jika di sini terdapat dua buah elemen identitas, yaitu E dan E aksen, yang merupakan elemen di G, maka di sini E pasti akan sama dengan E aksen. Yang keempat, inverse dari sebarang anggota G akan tunggal, yaitu jika A dan B merupakan inverse dari X, maka jelas bahwa pasti A akan sama dengan B. Yang kelima, inverse dari X inverse adalah X itu sendiri. Yang keenam, inverse dari X dikali Y itu sama dengan Y inverse dikali X inverse. Kita akan buktikan teorema-teorema tersebut. Di sini diketahui bahwa ada sebuah grup, yaitu grup G, dan A dikali X sama dengan A dikali Y. Yang akan kita buktikan bahwa X-nya sama dengan Y. Kita ambil sebarang elemen di G, yaitu di sini yang kita ambil adalah X, Y, dan A. Karena G grup dan A adalah anggota dari grup, maka pasti akan terdapat inverse dari A, yaitu A inverse, yang merupakan anggota himpunan G. Sehingga di sini dapat dituliskan A inverse dikalikan dengan A dikali X itu sama dengan A inverse dikali A dikali Y. Karena jelas bahwa dalam soal diketahui bahwa A dikali X sama dengan A dikali Y. Kita kalikan saja kedua ruas dengan inverse dari A. Maka di sini dikalikan ya dengan menggunakan sifat asosiatif. Maka di sini dapat kita tuliskan A inverse dikali A dikalikan X sama dengan A inverse kali A kali Y. Kita ingat bahwa A inverse dikali A itu sama dengan elemen identitasnya, sehingga dapat dituliskan menjadi E dikali X sama dengan E dikali Y. Dengan menggunakan definisi elemen identitas, maka di sini dapat dituliskan sebagai X sama dengan Y. Yang kedua, di sini diketahui bahwa G adalah grup dan XA sama dengan YA. Yang akan kita buktikan bahwa X sama dengan Y. Kita ambil sama seperti tadi tiga buah elemen di grup, yaitu X, Y, dan A. Karena diketahui G grup, maka pasti setiap elemen pada grup itu mempunyai inverse. Dan jika A merupakan anggota G, maka pasti terdapat inverse dari A. Sehingga di sini kita kalikan apa yang diketahui, yaitu X dikali A sama dengan Y dikali A, kita kalikan dengan A inverse. Dengan menggunakan sifat asosiatif, maka tanda kurungnya kita pindah ke sebelah kanan, sehingga di sini dituliskan X dikali A inverse kali A sama dengan Y dikali A inverse kali A. Dengan menggunakan definisi inverse, maka di sini dapat dituliskan menjadi X dikali E, karena E adalah sama dengan A inverse kali A, sama dengan Y dikali E. Dan dengan menggunakan definisi dari elemen identitas, maka di sini bisa dituliskan menjadi X sama dengan Y. Maka di sini terbukti bahwa X sama dengan Y. Yang ketiga, diketahui G itu grup dan E aksen adalah elemen identitas di G. Kita akan buktikan bahwa kedua buah elemen identitas tersebut adalah sama, yaitu E sama dengan E aksen. Kita ambil sebarang elemen di G, yaitu X. Kita lihat di sini, karena E adalah elemen identitas di G, maka di sini X dikali E itu sama dengan E dikali X, sama dengan X untuk setiap X anggota himpunan G. Demikian juga karena E aksen ini adalah elemen identitas di G, maka di sini berlaku X dikali E aksen sama dengan E aksen dikali X sama dengan X untuk setiap X elemen himpunan G. Dari yang pertama ini, persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, maka di sini X dikali E sama dengan X dikali E aksen. Dan
E dikali X akan sama dengan E aksen kali X. Selanjutnya, dengan menggunakan hukum kanselasi kiri dan kanan, maka di sini didapatkan E sama dengan E aksen. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa elemen identitas dari grup G adalah tunggal. Yang keempat, di sini diketahui bahwa G adalah grup dan A dan B adalah inverse dari X. Yang akan kita buktikan adalah inverse dari X tersebut adalah sama, yaitu A sama dengan B. Kita ambil sebarang elemen di G, yaitu X. Dan karena A adalah inverse dari X, maka kita bisa tuliskan X dikali A sama dengan A dikali X, yaitu sama dengan E. Demikian juga karena B adalah inverse dari X, maka di sini dapat dituliskan X dikali B sama dengan B dikali X sama dengan E. Dengan menggunakan persamaan 1 dan 2, maka di sini diperoleh X dikali A sama dengan X dikali B. Dan A dikali X sama dengan B dikali X. Dengan menggunakan hukum kanselasi kiri dan kanan, maka di sini diperoleh A sama dengan B. Jadi, di sini terbukti bahwa inverse dari X tersebut adalah tunggal, yaitu A yang sama dengan B. Selanjutnya, yang kelima di sini diketahui G adalah grup. Akan kita buktikan bahwa inverse dari X inverse adalah sama dengan X itu sendiri. Kita ambil sebarang elemen di G, yaitu X. Karena X anggota G, maka karena G ini grup, maka pasti inverse-nya ada, yaitu X inverse. Sehingga di sini dapat dituliskan sebagai X dikali X inverse sama dengan X inverse dikali X sama dengan E. Selanjutnya, karena X inverse itu anggota di G, maka pasti terdapat inverse dari X inverse. Sedemikian sehingga X inverse dikalikan inverse dari X inverse sama dengan inverse dari X inverse dikali X inverse sama dengan E. Dari persamaan 1 dan 2, di sini diperoleh X dikali X inverse sama dengan inverse dari X inverse dikali X inverse. Dan X inverse dikali X sama dengan X inverse dikali inverse dari X inverse. Dengan menggunakan hukum kanselasi kiri dan kanan, di sini diperoleh bahwa dengan menggunakan hukum kanselasi kiri dan kanan, maka di sini diperoleh inverse dari X inverse adalah X. Selanjutnya yang keenam, di sini diketahui G adalah grup. Kita akan buktikan bahwa inverse dari X dikali Y itu sama dengan Y inverse dikali X inverse. Kita ambil dua buah elemen sebarang yang ada di G, yaitu X dan Y. Karena X dan Y ada di G, maka hasil kalinya juga pasti ada di G. Karena Y adalah anggota dari G, maka di sini inverse-nya juga pasti ada di G. Dan karena X dikali Y adalah anggota G, maka pasti inverse-nya, yaitu inverse dari X kali Y, ada di G. Sehingga berlaku inverse dari XY dikali XY akan sama dengan E. Kita kalikan kedua ruas dengan Y inverse, sehingga di sini didapatkan inverse dari XY dikalikan dengan X kali Y dikalikan dengan inverse dari Y sama dengan E dikali Y inverse. Kita lihat di ruas kiri, inverse dari XY dikalikan dengan X, di sini dengan menggunakan sifat asosiatif, maka kurungnya bisa pindah ke kanan, sehingga di sini X dikali Y inverse. Dan yang di ruas kanan, E dikali Y inverse, hasilnya adalah Y inverse itu sendiri. Karena Y dikali Y inverse sama dengan E, maka di sini dapat dituliskan inverse dari XY dikali X dikali E itu sama dengan Y inverse. Perhatikan yang di ruas kiri, di sini inverse dari X dikali Y dikali X dikalikan dengan elemen identitasnya, sehingga menghasilkan inverse dari XY dikali X sama dengan Y inverse. Kita kalikan kedua ruas dengan X inverse, dan kita perhatikan bahwa X dikali X inverse itu sama dengan E. Sehingga yang di ruas kiri dapat ditulis menjadi inverse dari XY dikali E itu sama dengan Y inverse dikali X inverse. Karena ini dikalikan elemen identitas, maka hasilnya elemen itu sendiri, sehingga yang di ruas kiri di sini dituliskan sebagai inverse dari XY sama dengan Y inverse kali X inverse.
Yang selanjutnya akan kita bahas tentang order group. Definisinya adalah, misalkan G adalah grup hingga atau finite group, order dari grup G adalah banyaknya keanggotaan G, dinotasikan dengan O dalam kurung G atau G yang diapit dengan tanda garis. Jika banyaknya anggota G adalah N, maka di sini order dari grup G adalah sama dengan N. Dan jika G adalah grup tak hingga atau infinite group, maka G dikatakan tidak memiliki order dan ditulis O dalam kurung G sama dengan 0. Atau di sini banyaknya anggota dari G adalah 0. Kita lihat contohnya, misalkan di sini ada himpunan Z7 yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 6. Maka di sini order dari Z7 adalah sama dengan 7. Karena di sini himpunan Z7 memiliki 7 buah anggota, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, di sini keanggotaan Z jelas adalah tak hingga banyaknya, sehingga order dari himpunan bilangan bulat adalah sama dengan 0. Selanjutnya akan kita bahas tentang grup siklik. Definisi. Jika grup G dibangkitkan oleh elemen A, maka G disebut grup siklik yang dihasilkan oleh A. A disebut sebagai penghasil atau pembangkit atau generator. Kita lihat contohnya, misalkan Z adalah himpunan bilangan bulat, Z tersebut adalah grup siklik yang dihasilkan oleh 1 dan negatif 1, sehingga dapat kita tulis sebagai Z adalah himpunan bilangan bulat yang dibangkitkan oleh elemen 1 dan negatif 1. Di akhir perkuliahan, di sini terdapat tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di dalam Google Classroom. Sekian pertemuan ke-6 bersama saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah struktur aljabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.